Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juendra Asdiansyah, pemimpin redaksi duajura.com. Satu yang menarik melihat aktivitas teman-teman di PKS, mereka umumnya adalah orang-orang yang militan, dan kita semua tahu bahwa PKS sangat teruji ya sebagai partai yang punya kader-kader yang militan. Saya kagum teman-teman di PKS mau bergerak secara Spartan, meskipun kadangkala hal itu membuat mereka harus mengorbankan kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi. Teman-teman PKS juga identik dengan menurut saya, karena saya pernah juga di LSM, teman-teman PKS mampu menunjukkan aktivitas yang bersifat kesukarelawanan. Tentu saja bukannya tidak ada yang kurang dari teman-teman PKS di Lampung. Yang sering saya kritik terhadap teman-teman PKS di Lampung, saya suka greget ketika misalnya ada momen pilkada, teman-teman PKS nampak canggung, nampak ragu, nampak sungkan, atau mungkin takut untuk mencalonkan sendiri calonnya. Seringkali calon yang diusung PKS justru bukan kader, ya. Di banyak pilkada, mungkin sejak pertama pilkada digelar di Lampung, PKS lebih senang, lebih tertarik untuk mencalonkan orang di luar kader. Tentu saja dengan berbagai alasan yang paling sering yang dikemukakan, karena saya juga pernah bertanya langsung dengan beberapa tokoh PKS, kenapa kader dari luar yang diusung? Karena orang tersebut punya elektabilitas yang cukup baik, ya, sehingga punya peluang menang. Sementara mungkin artinya sama saja, kalau yang diusung adalah kader PKS murni, maka dianggap elektabilitasnya rendah. Nah, menurut saya sebagai orang luar PKS agak kurang setuju dengan kebijakan ini. Saya lebih cenderung bahwa partai mesti menjadi satu kawah cantri di muka bagi pembentukan calon pemimpin bangsa, termasuk pemimpin-pemimpin di tingkat lokal. Dengan logika itu, maka mestinya dalam momen-momen kontestasi seperti pilkada, maka partai harus berani untuk memunculkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti kontestasi tersebut. Kalau kemudian dianggap dia elektabilitasnya kurang baik, disitulah tugas partai untuk mendongkrak elektabilitasnya. Harapan kita sebagai orang di luar PKS bisa sering-sering memunculkan kadernya sendiri. Percaya diri, jangan ragu, jangan takut untuk memunculkan kadernya sendiri sebagai calon kepala daerah. Soal menang atau kalah itu soal lain, tergantung juga usaha dari partai itu sendiri. Toh seringkali juga mencalonkan tokoh di luar kader juga belum tentu juga menang, ya. Jadi saya kira sama saja, lebih baik berani untuk memunculkan kader sendiri. Harapan ke depan, tentu saya berharap PKS konsisten satu dengan cita-cita dan gerakan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya kira persoalan korupsi adalah satu persoalan besar yang masih menggelayut negeri ini sampai hari ini, dan saya kira partai seperti PKS yang mengidentikan sebagai partai bersih mestinya terdepan dalam kegiatan atau kampanye atau gerakan anti korupsi. Saya kira di tingkat nasional beberapa peristiwa terdahulu yang memberikan citra cukup negatif terhadap PKS dalam konteks pemberantasan korupsi ini mestinya tidak dijadikan beban, tapi mesti menjadi satu challenge, menjadi peluang bahwa PKS bisa membuktikan bahwa PKS adalah partai yang anti korupsi, bukan hanya tidak korupsi di tingkatan internal, tapi juga mampu tampil terdepan dalam aktivitas pemberantasan korupsi. Harapan yang lain adalah PKS bisa, tentu saja karena partai politik pada akhirnya bermuara kepada kekuasaan, saya berharap PKS bisa semakin banyak
memenangkan pilkada di Lampung. Dan tentu saja kita berharap kalau PKS banyak menang di Lampung, maka Lampung akan menjadi lebih baik. Ya, Lampung akan menjadi lebih sejahtera, lebih makmur, rakyatnya akan semakin sejahtera, akan semakin sehat, akan semakin berpendidikan tinggi, sehingga kemudian orang akan semakin mencintai PKS. Saya kira itu. Sekali lagi tetap semangat, ya. Yakinlah bahwa sesuatu yang diniatkan dengan baik, diupayakan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.